Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua menjadi ahlul yakin kepada Allah. Yakin Allah Maha Mendengar, pasti perkataan kita lebih terjaga. Yakin Allah Maha Menyaksikan, pasti kelakuan kita akan lebih terpelihara. Yakin Allah tahu isi hati kita, sehingga benar-benar kita menjaga diri dari segala penyakit hati. Semua sumber masalah adalah kurangnya yakin ke Allah, kurangnya zikrullah. Mudah-mudahan dengan majelis ini semua lebih sibuk mengingat Allah, sehingga Allah membimbing kita untuk bisa bersikap benar dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar, para penyimak live ini dipancarkan dari Masjid Nurul Iman, Pulau Bintan, Kepri. Ya, masjid yang sangat bagus, megah, indah, serasa di Tanah Suci ini. Pintunya juga sama dengan pintu Ka'bah. Saya kalau melihat masjid begini, kalau bangunan benda mati saja indah, sudah menyenangkan, apalagi kalau yang memakmurkannya berpribadi indah. Benar? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Masjid ini indah, ada sebabnya. Satu, ini masjid indah, kokoh, manfaat, ada penyebabnya. Satu, penyebabnya ini bahan bangunannya beda-beda. Benar? Jadi keindahan itu bukan serba sama, tapi keberagaman yang ditata dalam niat dan cara yang sama. Coba kalau masjid ini dibuat dari pasir semuanya, indah tidak? Dibuat dari paku semuanya, indahkah? Saya lihat ini benar-benar indah karena ada besi, beton, kayu, pasir. Ini yang ditempel-tempel, ada kuningan, ada macam-macam. Jadi keindahan umat Islam itu bukan hanya satu orang. Enggak apa-apa kita banyak beragam sepanjang satu Quran, satu sunnah, dan tujuannya benar-benar lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang alergi kepada perbedaan, padahal perbedaan itu sunnatullah. Kita saja jadi orang produk perbedaan yang punya satu tujuan. Ibu bapak beda, maka jadi kita. Benar? Coba kalau orang tua kita bapak dua-duanya, gak jadi. Silau. Jadi, bagaimana barusan? Ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, ya. Benar? Bukan Hawa dan Siti. Jadi, umat Islam menyikapi perbedaan ini harus bijaksana betul. Di sini pakai kunut tadi. Di beberapa tempat lain tidak pakai kunut. Sama-sama sholat subuh. Jangan berantem. Ada taraweh 11 rakaat, 23 rakaat, sama atau tidak?
Jawab, sama atau tidak? Beda jumlahnya. Tapi sama-sama Tarawih, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, Hizbut Tahrir. Sama atau tidak? Sama. Sama-sama umat Islam. Sama-sama syahadat. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Sama atau tidak? Sama-sama manusia yang beda agamanya. Kalau membahas agama harus siap dengan beda. Kata orang Islam, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Ya, orang agama lain harus maklum. Kalau agama Kristen mengatakan agama yang benar itu hanya Kristen, ya nggak apa-apa, kita nggak boleh marah. Karena itu wilayahnya, ya. Nah, mari kita biasakan bijak terhadap perbedaan. Sebagaimana bangunan ini jadi kokoh, karena memang punya tujuan yang sama. Maka, jangan jalan-jalan, semua orang ngelihat Abah. Dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, semua memperhatikan yang bergerak. Tolong diam ya. Sehebat apapun ceramah, kalau ada kucing lewat, pasti semua lewat lihat kucing, benar? Apalagi manusia. Stop ya. Ini juga dipotret, jadi senyum terus. Teruskan. Jadi tolong Pak, kalau ada perbedaan di kita ini, beda cabang-cabang dalam agama, jangan diperbesar sepanjang akidahnya benar, ya. Karena nggak selesai dari dulu juga ngurus perbedaan itu. Karena memang oleh Allah diberikan peluang. Yang penting semuanya dalilnya ada. Kecuali kalau sholat subuh 5 rakaat. Nah itu harus kita bahas ya. Siap ini? Jadi yang jadi masalah itu sebetulnya bukan perbedaannya, tapi marahnya. Jadi yang suka bikin masalah itu bukan beda pendapatnya, marahnya lagi beda pendapat. Ingin menang sendirinya. Kalau semuanya ada dalilnya, ya nggak usah ngeborong sorga sendiri dong. Dan yang punya sorganya juga Allah. Dan kita juga belum tentu lagi ke sorga. Makanya jangan sampai perbedaan furuh ini menjadi masalah besar. Sepakat? 2. Kenapa bangunan ini indah? Karena setiap bahan bangunan menempatkan diri pada tempatnya. Tidak sibuk menonjolkan diri semua. Kalau bahan bangunan menonjolkan diri semuanya, namanya toko besi. Ini ada batu nggak Pak? Batu kali di sini, di masjid ini. Jawab hadirin, mumpung pertanyaannya gampang. Ada batu nggak? Kelihatan tidak? Tahu dari mana? Nah, ini ilmu ikhlas Pak. Kalau menempatkan diri pada tempatnya, ikhlas pasti dikenal, diketahui. Kita ada gentengnya enggak nih? Ada besi beton enggak? Kelihatan enggak? Hah? Enggak. Nih saya, ada jantungnya enggak? Kelihatan enggak? Enggak usah pengen kelihatan terus Pak. Kalau mau membangun kebersamaan itu harus mau pada tempatnya dan ikhlas. Kalau pengen kelihatan terus pasti nggak kepake. Coba mau nggak jantungnya di luar? Wah repot. Justru yang sering menonjolkan diri itulah yang dioperasi. Contohnya ambeien. Nongol dia operasi karena tidak pada tempatnya. Jerawat nongol pencetnya. Kalau orang senang menonjolkan diri nggak kepake Pak. Nggak bisa berkarya bagus. Lihat,
kloset tuh yang ada di WC itu, dia nggak boleh pengen di mihrab. Tidak pada tempatnya, nggak kepake Pak. Di toko besi, semuanya menonjolkan diri dan tidak ada yang kepake. Iya kan? Toko besi, toko bahan bangunan, ada kloset di sana di ruangan depan itu. Ada yang mau make, mau dipakai di sana nongkring. Makanya umat Islam kalau mau maju jangan suka pengen menonjolkan diri. Tempatkan diri pada tempatnya, lakukan yang terbaik. Karena kita ini pasti beda-beda posisi. Nggak mungkin semuanya jadi bupati, benar? Ini bupati masjid, ini bupati dagang, nggak mungkin. Nggak mungkin semuanya jadi tentara, nggak mungkin semua jadi polisi. Kita saling melengkapi. Ini contoh Pak, saya datang ke sini, jasa yang jahit, jasa guru, jasa yang nyetir, jasa banyak. Sampai saya minum aja jasa yang nyiapin air. Polisi itu gagah Pak. Salah satu di antaranya jasa tukang cukur. Coba polisi nggak ada yang dicukur. Polisi lepit. Nggak wibawa. Benarkah Pak? Ruangan ini bersih jasa siapa? Jasa petugas kebersihan. Benar? Coba kalau semuanya jadi imam, nggak ada yang bersih-bersih. Ini rontok wibawa masjid ini. Makanya jangan minder jadi guru PAUD, jadi guru TK. Di mana aja posisi kita asal halal, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala, itu menjadi bagian dari perjuangan. Nggak mungkin semuanya ceramah. Kalau semuanya lagi ceramah, siapa yang dengar? Ya, harus giliran. Nah, oleh karena itu Ibu, sing ikhlas jadi wanita tuh ya. Jangan, orang yang ikhlas tuh tidak pernah menonjolkan, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ini kayak ambeien nih menonjolkan diri ya. Anak-anak udah tahu Bu. Nanti kalau ibu nyebut gitu, bisa jadi di hati anak, siapa yang suruh ya gitu. Bapak juga nggak boleh ya capek tahu jadi suami itu. Saya membanting-banting tulang, memeras keringat, itu mah udah memang begitu lelaki. Nggak boleh sibuk menonjolkan diri, merasa yang paling penting, nggak boleh. Itu nggak diterima amalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tempatkan diri pada tempatnya dengan baik, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Jadi bangunan gini. Ini kayu yang terbaik, bagian di luar, udah. Di dalamnya ada besi, beton, bagian di dalam, nggak usah rewel. Ya. Atap bagian dijemur, ridho dia. Batu kali bagian di dalam, nggak kelihatan, ridho. Semuanya jadi bangunan kokoh. Karena syaratnya adalah mau menempatkan diri dan ikhlas. Sepakat? Halo? Nih saya di sini sekarang lagi penceramah. Tapi di rumah orang tua saya lagi jadi anak. Saya harus tempatkan diri sebagai anak. Jangan pulang ke rumah langsung ke ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina aman. Gak bisa. Waktu ke sini, jadi penumpang di feri. Saya nggak mungkin ngambil alih ini. Apa? Ya, sebutnya ya nggak jadi kapten. Enggak, penumpang yang baik. Pada waktu masuk airport digeladah. Semua harus terima. Saya lagi waktunya jadi penumpang. Ya nggak? Apa menggeladah? Saya kan kiai. Nggak nyambung. Ya nggak? Mau belanja juga harus mau antri. Bayarannya nggak bisa pengen didahulukan. Semuanya harus belajar menempatkan diri pada tempatnya. Insya Allah persatuan ini, kebersamaan kita bisa terjaga. Sepakat nggak nih? Bapak nggak usah pengen jadi perempuan. Tapi ada bapak-bapak yang mirip perempuan, yaitu lelaki yang sholatnya di rumah terus, ya namanya lelaki soleh, ya.
Itu boleh pakai mukena kalau mau ya Pak ya. Dan sarungnya diganti pakai renda. Ini tiap subuh seperti ini hadirin. Amin. Pak Gubernur, sudah dicanangkan kan ya di sini subuh berjamaah terus. Canangkan aja Pak, karena kekuatan umat Islam selain dari Al-Quran adalah dari sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah yang paling menggugah dan merubah adalah sholat subuh berjamaah. Nanti di Batam masjidnya kurang lebih sebesar ini nih. Ini berapa jamaahnya, berapa muatnya nih? 2.000-an, 3.000, insya Allah. Mudah-mudahan nanti di Batam kita bangun juga di salah satu tempatnya ya. Ada pesantren di sana. Dan jangan ragu-ragu kalau ngebangun rumah Allah yang bagus saja. Dan yang ngebiayainnya juga Allah. Hanya dirawat. 3. 1 tadi apa? Bijak terhadap perbedaan. Yang kedua, adil. Menempatkan diri pada tempatnya dan harus ikhlas. Jangan semuanya ingin menonjol. Yang ketiga, ini penting. Ini ada paku nggak di sini? Ada. Ada baterai ini di speaker mikrofon. Ada banyak barang-barang perintilan kecil tapi penting. Yang kalau nggak ada jadi masalah. Makanya syarat yang ketiga, jangan suka meremehkan yang lain. Kita nggak bisa tanpa yang lain. Masjid ini bersih gara-gara petugas kebersihan. Bersih penting tidak? Mumpung pertanyaannya sederhana, jawab. Bersih penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan penting. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting. Kalau gitu hormati petugas kebersihan seperti menghormati orang yang dianggap penting. Gitu rahasianya. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang tawadu, rendah hati, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Salah satu ciri orang rendah hati, tidak melihat orang lebih rendah dari dirinya. Mana yang lebih penting, atasan atau bawahan? Ini pikirannya jangan kemana aja. Cara ngetesnya begini, coba 1 hari ke kantor, hanya pakai bawahan aja. Besoknya ke kantor, hanya pakai atasan aja. Mana yang akan bermasalah? Dua-duanya. Dua-duanya penting. Atasan penting, bawahan penting. Yang jadi masalah itu kalau merasa paling penting. Dan meremehkan yang lain dianggap tidak penting. Sini banyak sarjana. Gubernur kita doktor. Harus hormat kepada guru SD. Sebab tidak jadi sarjana tanpa guru SD. Benar? Oh, begitu. Jadi ibu-ibu yang di rumah punya pembantu. Harus menghormati pembantu. Nggak ada pembantu, repot ya. Jadi yang paling nikmat dalam kebersamaan adalah menghormati orang lain. Tidak merendahkan orang lain. Sepakat hadirin? Sing sopan. Di antara ciri menghormati itu biasanya punya 4 kata. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Ulangi. Salah satu ciri orang menghormati orang lain gitu. Kalau lewat, permisi. Nah, orang tua harus hormat ke anak. Kalau lewat, orang tua yang permisi. Anak jadi belajar. Jangan anak disepak kaki. Lu kaki jangan lonjor. Nah, ini nggak bagus. Karena anak lebih membutuhkan contoh dari orang tuanya. Atasan mau lewat, permisi ke karyawan. Karyawan bakal lebih. Ini lagi malu, benar? Ini saya lihat sendalnya di luar ini rapi sekali. Ini tiap hari di pesantren kami begini tiap hari Pak. Ini pasti ada santri yang ngeberesin ya. Enak kan rapi begitu, mau tahu caranya
Dulu di pesantren sebelum musim rapi begitu, ditungguin oleh pimpinannya, dia rapihin, datang santri rapikan. Lama-lama santri malu, akhirnya dia merapikan sendiri. Nah begitu, nanti kita lihat bupati di pintu ngerapihin sendal ya. Bekal malu sendiri, mungkin sehari 2 hari kita memberi contoh, selebihnya orang bisa nurut. Apalagi kalau dilengkapi dengan aturan yang baik ya. Makanya jangan meremehkan orang lain. Kalau belanja, sopan kepada pedagang. Jangan mentang-mentang pembeli, jadi tidak sopan. Karena nggak ada yang dagang, kita beli apa? Guru tidak boleh meremehkan murid. Tidak ada muridnya, guru ngomong sendiri. Ya, disangka sakit. Atasan, bupati tidak boleh meremehkan rakyatnya. Nggak ada rakyatnya, mau urus sendiri, nggak mungkin. Makanya yang paling nikmat dalam hidup ini adalah tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda, oh ini masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Ayo, hormat kan? Lihat yang sudah tua, nah ini nih udah tua nih, berarti pahalanya sudah banyak. Gitu. Oh iya Pak, kalau di kelas, di sekolah, ada gempa, meninggal semua, itu yang lebih berpeluang masuk surga tuh murid loh Pak. Dosanya masih sedikit. Guru, ustaz belum tentu selamat. Tapi kalau gurunya banyak amalnya, semua ke surga. Jelas? Ayo tidak boleh meremehkan orang lain. Jangan melihat orang, itu maaf, orangnya banyak dosa. Lebih baik kita doakan. Siapa tahu besok lusa tobat. Sedangkan orang yang tobat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pernah dengar salah seorang gembong narkoba yang dihukum mati? Yang adalah ya, siapa tuh yang mulainya F itu ya? Itu kan dianggap gembong narkoba yang luar biasa. Tapi beberapa tahun sebelum dieksekusi, terjadi perubahan. Sholatnya, tahajudnya, zikirnya, ngajinya. Padahal di dalam penjara. Itu suatu saat, Pak, saya mohon maaf, cerita ini cerita nyata. Malam Jumat, saya di pesantren, sedang di masjid, tidur. Jam 12 malaman itu mimpi, Pak. Mimpi ini, narapidana ini ketemu dengan saya. Jalan-jalan, wajahnya bersih. Ini beneran nih, Pak. Sopan. Saya nggak ada rencana mimpi beliau ya. Jalan ngobrol pakai gamis putih. Bangun jam 3, kenapa saya mimpi ini? Saya buka internet, ternyata pada waktu itulah ditembak di Nusa Kambangan. Freddy Budiman itu ya. Tapi dalam mimpi saya baik. Mama ngajak jalan. Itu sekitar jam 1 ditembak di sana. Di mimpinya sama saya. Saya nggak ngerti gimana caranya itu. Tapi mudah-mudahan husnul khotimah. Nah hadirin, jadi jangan meremehkan orang yang punya dosa. Ini ditangkap, jangan diremehkan. Karena boleh jadi di penjara dia tobat nasuha dan lebih bagus. Lebih bagus yang ditangkap jadi tobat daripada yang nggak ditangkap-tangkap tetap jahat, ya nggak? Karena boleh jadi orang ditangkap itu berkah doa orang tua. Ya Allah, saya ingin punya anak yang soleh. Nah, waktu dia punya jabatan, dia khilaf. Jadi nggak soleh. Tangkap aja oleh KPK. Masuk ke penjara. Di penjara jadi soleh. Gitu. Oh, kenapa jadi tegang begini ini? Kalau bisa doanya yang inilah Bu. Jangan pakai tangkep-tangkepan. Dan ada anak-anak preman. Pakai anting. Di sini ada nggak sih? Nggak ada kayaknya di sini. Ada juga. Pakai tato.
ininya pakai apa, yang seperti untuk kerbau dan sebagainya. Mau ngapain kita meremehkan? Lebih baik mendoakan. Dia lebih membutuhkan doa daripada diremehkan. Coba kalau kita yang kayak gitu. Ya Allah, beri hidayah hamba-Mu ini. Orang tuanya insya Allah menginginkan anak yang soleh. Anak ini juga ingin mulia, tapi belum tahu jalan. Ya Allah, beri hidayah. Insya Allah, itu akan lebih manfaat daripada menghina. Ini dia sampah masyarakat. Ngaco kayak gini, nggak selesaikan apa-apa. Termasuk lihat artis di TV. Daripada kita hanya nonton, lebih baik jaga pandangan dan doa. Ya Allah, ini ada artis ngecor, goyang ngecor, udah tahu belum? Atau goyang gasing. Ya Allah, beri hidayah, taufik, agar sadar bahwa yang begini itu kurang baik, tidak baik. Doa, berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaiannya, dan sekarang jadi bagian dakwah hijab. Boleh jadi didoakan. Inilah sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Termasuk Ahok, ya. Daripada segala diobrolin, doakan. Ya Allah, beri hidayah Ahok sing jadi umat Islam yang soleh, yang benar-benar akidahnya benar, akhlaknya baik. Tapi kalau nggak ada Islam, ya udah nggak usah jadi gubernur gitu. Boleh doakan aja. Ya wajar kita ngomong ini ya. Doa daripada kita jengkel nggak keru-keruan, ngomong nggak bagus, lebih baik doa. Sepakat? Sama lihat bupati, lihat gubernur tuh kasihan. Ya lihat gubernur malam-malam naik perahu gitu ya Pak. Capek sana sini. Kita mah nggak nyobain kayak gitu. Doakan ya Allah sing jadi amal. Jadikan kepemimpinannya ini jadi sesuatu yang bisa berkah. Kekal kebaikannya. Lindungi dari niat yang salah. Lindungi dari perilaku yang salah. Teguhkan, istiqomahkan dalam kebaikan. Itu yang harus dilakukan. Itu membawa manfaat. Coba kalau didoakan. Kan manusia pasti berpeluang ditipu setan. Tapi kalau didoakan, jadi ajeg. Nih kayak lihat saya sekarang. Jangan bengong aja. Doakan. Ya Allah, kasihan si Agim. Ngomong aja. Luruskan niatnya ya Allah. Jadikan dakwahnya ini lillahi ta'ala hanya karena Engkau. Jangan sampai dakwahnya hanya duniawi. Tuh. Karena setan kan bisa menggelincirkan niat saya. Tolong ya Allah, jaga lisannya agar setiap yang dikatakannya bisa dipertanggungjawabkan. Lindungi dari perkataan yang tiada Engkau ridhoi. Yang tadinya saya mau ngomong, jadi nggak keluar. Ya Allah, tolong tuh Agim, dia ceramahnya kebaikan. Tolong agar bisa mengamalkannya. Jangan cuma bisa ceramahnya aja. Berapa banyak yang ceramahnya bagus, kelakuannya nggak cocok. Doakan hadirin. Udah doa belum? Ya mulai sekarang doain. Ini sebetulnya yang lebih diperlukan. Di mana kita ada keluar doa. Lihat pedagang, mending doain. Kita enggak beli, doa. Ya Allah, bukakan rezeki yang halal, yang barokah bagi pedagang ini. Sambil lewat itu. Siapa tahu doa kita diijabah, kita lewat laku. Ada ibu yang lagi ngurus anaknya, ya Allah, jadikan rumah tangga itu rumah tangga sakinah. Jadikan ibunya itu ibu solehah. Kemarin Pak, sebelum berangkat ke sini, pas saya masuk ke masjid di Darul Tauhid, ada seorang ibu. Enggak kebetulan ini Pak, ini diatur Allah. Anaknya tuh Down syndrome, DS ya, yang intelektualnya di bawah rata-rata, ngong, kakinya naik. Saya mau pesantrenkan anak di sini.
Saya perhatikan ibu ini. Ibu, saya harus bicara dengan teman-teman karena menjaga putra ibu dengan sifat begini harus ada ilmunya. Ini gimana? Bapaknya di mana? Bapaknya waktu dia kecil, dia pergi begitu saja tidak tanggung jawab. Dia tidak terima punya anak seperti ini. Sekarang sudah sana, udah nggak pernah ada kabar. Saya harus bekerja sendiri. Jadi di rumah ibu dengan siapa ya? Saya berdua aja dengan anak ini. Umur anaknya 17 tahun. Down syndrome, tahu kan? Yang Down syndrome itu yang mongolid, yang wajahnya hampir sama. Jadi gimana Bu? Sehari-hari rezeki gimana? Alhamdulillah saya bisa usaha. Ibu, anak inilah ciptaan Allah yang spesial bagi ibu yang benar-benar akan dapat kemuliaan di sisi Allah. Anak ini Bu, yang akan menggugurkan dosa ibu dengan deras. Anak ini jalannya ibu akan dapat pahala yang melimpah ruah. Kalau sabar. Anak ini yang akan jadi jalan ibu bakal dicukupi rezekinya. Anak ini Bu, sesungguhnya yang bakal mengangkat derajat dunia akhirat ibu. Kalau ibu ridho, diamanahi anak ini. Kalau ibu benar-benar merawatnya dengan ikhlas. Semua kejengkelan, semua sing tulus. Hadirin, apa gunanya kita meremehkannya? Benar? Si ibu sudah berat. Ibu berkata, anak saya kalau keluar dari rumah, anak-anak tetangga pada lari semuanya. Pada mengejek. Makanya saya bawa, dan anak ini maunya jalan-jalan. Anak ini nggak bisa ngomong. Kalau dia ingin sesuatu, saya tidak mengerti. Kepalanya dibentur-bentur ke tembok. Karena dia nggak bisa bicara. Bu, gimana mengatasinya? Dipeluk, Kak. Kalau udah saya peluk, dia tenang. Coba ini kan ilmu buat kita, benar? Melihat yang begini, pantang meremehkan. Pantang merendahkan. Yang ada adalah kita semangati, kita doakan. Ini ukhuwah ini seperti ini. Sepakat tidak hadirin? Udahlah, berhenti mencemooh, berhenti meremehkan. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan yang terakhir, bentar. Rezeki mah ada waktunya, hadirin. Jadi hidup mah jangan suka mengharap-harap datang sendiri rezekinya. Oh kan? Karena rezekinya air hangat. Nah, alhamdulillah. Boleh minum dulu ya. Yang ke berapa? 4. Ini penting. Ini betonnya bagus sekali Pak. Kokoh, kuat. Apa aja yang ada di dalam beton? Besi, semen, pasir, batu kecil, split, apalagi? Semua ini bisa kompak, kuat. Apa yang mempererat? Air. Air itu bahan bangunan terlembut. Benar? Ingat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bima rahmatim minallah lintalahu. Walau kunta fadlan ghalidal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayat. Jadi Bapak Ibu, eratnya bahan bangunan ini syariatnya lewat air. Air itu terlembut. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau berhati keras, bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Makanya saya sangat berharap Bintan ini menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat makhluk halus.
bukan hantu, halus hatinya, halus tutur katanya, benar? Halus budi pekertinya. Setuju tidak nih? Karena kelembutanlah yang memperindah seseorang. Kalau orang sudah hilang kelembutannya, hilang keindahannya. Nah, kebersamaan juga tidak bisa. Suami kasar dengan istri bengis. Oh, itu smackdown ya. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang kasar? Ibu mau punya suami yang bengis? Apakah ibu mau punya suami pemarah? Jawab. Apalagi suami, Bu. Jangan ketawa, biasa aja. Kita ini merindukan ya kesejukan, ketenangan, dan ini hanya hadir dari kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu otot kawat, balung besi, leher beton, gagah, pemberani, cerdas, tapi perilakunya penuh dengan kesantunan dan kelembutan. Nih, mudah-mudahan ini saudaraku sekalian tidak ada sikap-sikap anarkis ya, walaupun beda pendapat, walaupun menyalurkan aspirasi, semuanya harus dalam rangka dakwah yang penuh kesantunan, kelembutan, tegas, dan santun. Apa bedanya dengan marah? Beda lagi. Kalau marah itu asal-usulnya nafsu. Keluarnya emosi, marah, ujungnya zolim. Beda. Jauh dari takwa. Kalau santun, kelembutan, tegas dan kelembutan, ini asalnya datang dari hati yang takut ke Allah, takwa. Keluarnya tegas dan santun, hasilnya adil. Jelas? Tidak ada hakim marah-marah, saudara terdakwa amit-amit jabang bayi. Saya enek lihat saudara, saudara mengacaukan segala-galanya, rasakan palu ini, dilempar. Nggak mungkin jadi hakim. Hakim itu membutuhkan ketegasan. Jelas? Ayo umat Islam, walaupun kita beda pendapat, walaupun kita punya keinginan, salurkannya dengan cara yang santun. Sepakat? Jangan dengan kata-kata yang kasar, kotor, tidak baik. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan sikap seperti itu. Tidak boleh dengan sumpah serapah, kutuk mengutuk. Tetap sampaikan dengan cara-cara terhormat. Beda pendapat juga nggak apa-apa, ya. Yang paling penting cara-caranya tidak menggunakan kekerasan dan kekasaran. Sepakat tidak nih? Islam masuk ke Indonesia, tidak ada riwayat penyerbuan dari negara Islam ke Indonesia, nggak ada tuh Pak. Datangnya lewat para pedagang yang berakhlak baik, para mubalik, para ulama yang berakhlak. Bayangkan, Indonesia menjadi mayoritas terbesar di dunia umat Islamnya, tidak pernah diserbu oleh negara Islam manapun. Tidak ada senjata, tidak ada letusan peluru, tidak ada panah melesat, tidak ada bom meledak. Yang ada adalah hati luluh lantak oleh indahnya akhlakul karimah. Belanda ngejajah Indonesia 350 tahun. Dengan senjata, dengan segala sesuatu, nggak bisa ngerubah umat Islam. Benar? Makanya mudah-mudahan kalau lihat masjid ini, langsung hati kita jadi ingat. Satu, kita harus rawat perbedaan itu dengan akhlak yang baik. Dua, saya tidak boleh sombong, saya harus menempatkan diri dan melakukan yang terbaik dengan ikhlas. Saya tidak boleh meremehkan siapapun. Ternyata kebersamaan ini akan indah dengan kelembutan hati. Nah, begitu. Kalau lihat masjid, tidak ada perubahan pada perilaku kita, nanti yang bagus cuma masjidnya aja. Ya. Tolong dirawat ini. Pak, membangun itu lebih mudah dari merawat. Pokoknya toilet harus bersih. Semua harus bersih, jangan sampai
orang ke toilet, benjut kepalanya karena licin. Jangan. Dan penting satu hal terakhir, setiap tempat sholat itu pasti ada biayanya. Benar Pak, Pak DKM? Mana Pak DKM? Yang mana DKM-nya? Ada. Berapa biaya perawatan per bulan masjid ini? 4 juta? Murah amat. Masa Pak? Ada yang kerjanya? Digaji berapa? Salah tuh Pak. 15 juta. Oh, saya nanya kepada yang salah, hadirin maaf. Pak, semua yang sholat di sini, dengerin jamaah, itu kita dibayarin orang. Ada listrik, ada air, ada petugas kebersihan, ada keamanan. Jadi kalau kita rajin ke masjid, jarang sedekah, dengerin. Ini hidupnya jadi beban bagi orang. Aib. Dihitung, Pak, berapa biaya satu kapling sholat itu? Loh, di Jogokarian begitu, Pak. Dihitung berapa sekali sholat biayanya satu tempat sholat. Minimal ngebiayain sendiri. Ya. Air wudhu jangan dibayarin orang. Apalagi yang setor di WC di sini. Mules jangan di mana, setor di sini, sholat enggak, balik lagi. Bisa mules seumur-umur. Ayo. Ini serius. Jangan bikin saya jengkel. Semua orang yang ke masjid harus sadar. Jangan jadi benalu. Kita nyari pahala sambil nyusahin orang. Keluarkan sodakohnya. Ya. Harus keluar. Karena biaya masjid jangan orang yang bayar. Kita yang menikmati. Kita yang memberi ke orang. Jangan sampai keluar dari masjid enak aja. Udah wudhu, udah sholat, lelu. Jangan usahakan kalau ada keluar. Gimana 2.000 cukup enggak? WC umum udah 3.000. Masa ke surga 2.000 hadirin? Ke toilet umum bayar 2.000. Enggak dikasih pinjam gayung. Mau? Jangan ragu-ragu. Keluarnya. Coba saya mau tanya. Kalau ada kotak infak lewat. Punya uang 120.000. Mana yang dimasukin? 100 atau 20.000? Jawab. Jangan ngebohong. 20. Jujur. 20. Bagus, jujur. Kalau rezekinya ditambah jadi 125.000. Yang mana yang dimasukin? 5.000. Bagus. Ya. Bupati tobat ya. Rakyatnya begini. Kalau ditambah lagi rezekinya jadi 126.000. Yang masuk berapa? Hati-hati kalau kita pelit, Allah bisa ngambil uang kita sesuka Allah. Kita dikasih sakit, ada yang makan pecel lele, Pak. 15.000 harganya. Pasti makan, curinya satu di sini. 300.000 ngeluarinnya, Pak. Nelonnya 15, ngeluarinnya 300. Itu pecel lele termahal di dunia. Jangan pelit ke masjid ya. Fakat pernah saya lihat di YouTube tuh ada yang pemuda nih Pak. Kotak infak lewat dia ngeluarin uang dari sakunya 2 lembar. 100.000 dan 1.000-an. Dia mikir yang mana nih yang saya masukin. Sesudah berpikir keras akhirnya dia putuskan yang 100.000 lah yang dimasukkan ke dalam sakunya. Yang 1.000 dimasukin ke kotak infak masjid. Tidak lama sesudah itu ada kakek-kakek nyentuh dari belakang. Plak begitu. Dilihat kakek
ternyata kakek ini ngasih uang 100.000. Kaget. Wih, si kakek sedekahnya gede banget. Saya aja cuma 1.000. Masukin uang itu ke kotak infak. Selesai masukin, kakek nepuk lagi. Kakek itu jatuh dari saku barusan. Jadi dua-duanya habis. Dasar kopet. Kalau mau ngambil, diambil. Tapi dia udah gak ada pahalanya. Otot aja dilihat kotak infak lewat. Si kakek kan tidak salah ya. Jangan sampai rezeki kita diambil dalam keadaan tidak barokah. Ayo, tiap bulan anggarkan berapa untuk memakmurkan rumah Allah. Siap semuanya? Alhamdulillah. Saya bahagia ini berada di Pulau Bintan ini. Melihat semalam MTQ hari raya keberapa itu Pak? Idul Fitri, Idul Adha, Idul MTQ ya. Ini ide. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan kemarin, MTQ ini bukan semata ingin dapat hadiah. Tapi yang paling penting ingin dapat keberkahan. Ingin dekat dengan Allah dengan Al-Quran. Ingin kuat iman dengan Al-Quran. Ingin banyak amal dengan Al-Quran. Dan ingin berdakwah dengan Al-Quran. Insya Allah tidak ada kerugian. Terang bulan di tepi kali. Gemilang bintang terang sekali. Sungguh senang hati ini. Bisa dakwah di Bintan yang diberkahi. Takar kebak tuh mikirnya Pak. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, kita akan segera tutup dengan doa. Ini dipancarkan di seluruh dunia ini acara ini. Mudah-mudahan doakan supaya Pulau Bintan, Kepri ini bisa menjadi tempat yang penuh barokah. Tempat yang bisa membuat orang taat kepada Allah. Dan langgeng kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap sedekah. Ya sedekahnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dana ini akan dikumpulkan untuk saudara kita di Somalia Pak yang kelaparan dan di tempat-tempat bencana insya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.